terakhir di sesi satu sudah seminggu yang lalu ya. Alhamdulillah partisipasi sekarang sudah berbaikan dikarenakan sesi di depan itu kan sempat pendidikan sekitar 80% dan juga pendidikan sekarang itu sudah turun dari 40 sampai 50% kan. Dari yang sebelumnya dari masih sekarang hal baru yang Fahri pikirkan lagi atau kamu rasakan lagi dengan kamu karir ini? Jelas pastinya ada yang lebih dan sekarang pas minggu pertama sesi di konseling ini kan, dan juga Pak juga terima kasih untuk konseling ini. Pak juga sudah merasa tahu bagaimana rasanya penghasilan SMA ini, dan juga Pak juga mengajar itu untuk melanjutkan ke konseling negeri kan. Dan juga setelah itu pada antara apa yang pasti kita naik jadi mulai BPS. Dari kecemasannya udah good ya, berarti hampir 50% sendiri dia turun, udah hampir setengahnya. Dari kecemasan yang udah menurun itu yang setelah kita ngobrol itu berarti ada perubahan lagi kan dari diri kamu, lebih tenang, lebih kayak mempersiapkan lagi untuk depannya. Alhamdulillah sekarang sudah ada keadaan kemarin sekarang itu sudah cukup tenang, dan kayak kemarin yang terlalu cemas, terlalu overthinking tentang pakaian suatu kedatangan setelah sampai SMA ini. Dan juga kemarin juga sudah ada gambaran setelah kemarin kan misalkan untuk konseling ini yang pertama kali untuk kemarin sudah pada saat sudah ada gambaran untuk melanjutkan lagi ke perguruan ke perguruan tinggi tadi kak, karena setelah kita melakukan proses tersebut pada juga berkoordinasi bersama orang tua mana jalan edukasi yang akan kita tempuh ke depannya, apakah pakaian tetap saja ataupun melanjutkan pendidikan lagi, tetapi pasti kita memilih untuk melanjutkan pendidikan lagi kita, dan juga untuk yang hidup ini lah. Dari yang sesi pertama kemarin ada yang mau pakai ubah kayak pernyataan kamu itu atau kayak tadi kamu mau klarifikasi dari hasil tentang kemarin. Ada kan observasinya itu baru sangat puas banget sama apa yang kita konsumsikan kemarin, bahwa kami juga tuh dapat saran-saran juga dari kakak-kakaknya untuk saran untuk depannya apa mau berbagi mau menyatakan di mana kami sudah tahu itu, dan juga kakak juga sudah menjalankan proses yang sangat baik sekali. Dimana
juga paling sudah menetapkan tidak, oh sudah jadi paling itu harus mengambil IPA dan paling itu IPA ini paling mau jadi BUMN kan, paling jadi petani dan juga petani kita ada yang melakukan itu di perusahaan BUMN. Ya benar. Karena pasti juga lihat latar belakang itu kan, karena latar belakang kalau dia sama saya latar belakang kami yaitu orang tuanya sebagai guru harian juga dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Juga kemarin itu juga baru sempat nih kayak di tahun ini kami dulu kalau latar belakang kami mau kuliah di mana, mau menjadi apa, kerja apa dan kami jalan jadi kayak juga pasti itu sampaikan awal juga untuk rekomendasi pasti untuk masuk ke kuliah tinggi gitu. Juga mari belajar di teknik elektro, teknik listrik yang sekarang sama kalau kamu mau tidak bidang mana, tapi kalau kamu mau bidang kesehatan tadi kamu apa saja pendidikan 5 tahun kesehatan seperti ya dokter ataupun biologi ataupun lab itu kalau kata Om juga. Dan juga kemarin juga waktu itu sempat bilangnya tuh kayak memang strategi Om untuk menjadi peserta BUMN, tapi juga pasti juga harus koordinasi sama orang tua agar harus juga tidak, dan juga alhamdulillahnya aku juga setuju untuk pasti bisa dinafasi Om menjadi peserta BUMN. Ada kesamaan Ya benar enggak? itu mungkin tes yang kedua nanti akan disampaikan oleh katanya kita udah keluarga ya, sebenarnya kita kedua tes ini mana itu udah ada sebulan hari. Nih, jadi dari kehidupan saya ini gimana dulunya perjalanan kami dari kami kecil sampai sekarang udah apa saja sih Kak yang kamu lakukan? Jadi ada kata contoh nanti ribuan dari istilahnya dari SD sampai sekarang. Kalau kamu SD jadi dokter, terus sekarang ke SMP berubah jadi polisi, SMA berubah jadi apa? Itu nanti kamu tulis di sini pakai garis kanan dan kiri kanan tadi. Terus setelah kamu tulis garis kehidupan karir kamu dari di bawahnya kembali nanti kamu tulis 5 tahun dan 10 tahun ke depan kamu itu nanti akan jadi apa, ingin ke arah kamu selanjutnya dan 10 tahun ke depan nanti akan jadi apa ke depannya. Kamu nanti dapat kami instruksinya. Dapat paham nggak kalau dalam Sudah selesai ya. sudah nggak? Nah, kan ini udah ditulis nih perjalanan karir kamu di pertanian kamu dari SD sampai kamu menjadi polisi yang menjadi. Nah, kamu boleh nggak dari pertanian sampai kelas SMA kelas 1 ini kamu ceritain pengalaman kamu jadi polisi ini karena kamu Baik Kak, nanti fasilitakan di sini banyak menceritakan apa jadi polisi. Kemarin itu ialah tentang cara kerja yang apa polisi kayak kaget banget gitu. Jadi pas itu kayak aneh polisi gitu, dari kayak mereka banget ini pos petugas itu bagus gitu. Juga pas kami SMP kemarin tepatnya lima bulan dikarenakan kami juga masih sadar bahwa legitimasi itu kurang dan juga berat badan partai itu lebih kapasitas. Jadi
kan badan ini kan nggak sesuai dengan syarat-syarat untuk masuk ke polisi tadi. Jadi apa bilang di sini kemarin tuh kayak surat tanggal PNS itu kayak dia enak banget tuh bisa kerja dalam tentang di pemerintahan maupun di instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia ini enggak. Nah, dan juga pakai juga pas tahun SMA ini itu tuh kan ada terdapat namanya pemilihan mapel. Pas di pemilihan mapel itu kamu itu bingung tentang ini pada PNS karena kan jawab tadi kan saya kemarin kan jadi PNS nih. PNS itu berupa jadi guru, jadi nah ini juga dari koordinasi nih orang tua juga dan juga yang dari awal kita tadi pas nama pas tadi yaitu pasti juga sudah mengoperasi bersama UIN untuk memilih bahwa pasti tetap memilih jurusan IPA. Nah, pas kita SMA kan sudah jurusan dalam promosi di kelas IPA. Ya, dan juga pas di kelas 2 SMA juga pas kelas 2 SMA juga pas juga tuh mati nih aku BUMN aja nih nggak ada syarat tentang bos berbadan berat badan dan tidak ada gitu. Jadi pasti kan ada BUMN aja nih nggak terlalu ribet kayak polisi karena kalau polisi kan harus sadar kan sesuai nilai juga sesuai dengan apa yang disampaikan di instansi tersebut. Tapi makanya memilih untuk jadi pegawai BUMN di kelas 3 SMA. Perjalanan hari ini bersama polisi terus karena masih beberapa masalah lainnya menjadikan dia dulu dan support juga masih depannya dengan dari masyarakat orang tua dan sekitar yang menjadi role model
sudah berorganisasi Kak, dan juga sudah berorganisasi kayak kemarin kan kita sudah bilang nih untuk di sesi konsumsi kemarin jelas Pak juga banyak untuk mengikuti sudah organisasi di pas baik itu di bangku sekolah SMA atau di bangku sekolah di bangku SMP. Dan juga Pak juga sudah tahu apakah kepemimpinan di dunia kerja nanti atau di dunia kuliah nanti. Dan juga prestasi ini sebenarnya tuh di dunia kerja juga nggak terlalu mengharus prestasi, tetapi memandangnya skill kita apa sih, skill kita tetap di mana. Perusahaan juga masih juga kita tuh tidak akan skill prestasinya, tetapi juga disandingkan juga teknis kayak skill kita ini apa gitu, apakah skill kita yang mengikuti kriteria yang ada di tersebut atau kriteria tersebut juga kreativitas. Kalau di bidang kreativitas ini ya memang kan apa yang pasti di dalam panggil itu kayak jadi ingin menjadi model busana atau kayak di UMKM pasti kan kreatif nih, dan juga pasti kan jadi inginnya menjadi pegawai petani UMKM juga pasti kreativitas itu juga penting kan, tapi juga pentingnya itu lebih dari ini skill juga itu kreativitas ini memang sebelumnya apa pasti bisa diakali gitu. Misalnya nih, misalnya di sebuah perusahaan ini bakar misalnya, gimana sih kalau kita nggak ada baku untuk pengganti yang tersebut, kita akan bakar saja sih. Oke, kita masuk ke sesi teknik kuliah. Kan kita juga melakukan berbagai sketsa ataupun gambaran anak-anak. Mungkin di sini kita akan menggunakan dua model untuk jadi untuk paduan bimbingan karir pada sesi kali ini. Nah, model pertama itu ada personal development fit atau PEF, dan yang kedua itu model development atau support. Nah, sebelum kita masuk ke model tersebut, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita terlalu jauh tentang model-model tersebut. Nah, gimana sih perasaan kamu setelah melakukan sesi pertama dan juga sesi kedua tadi? Sebelum ini kan kita sudah melakukan sketsa atau tergambar, atau masih ada yang bikin kamu mempertanyakan tentang hal-hal? Baik Kak, untuk sekarang ini setelah kita melaksanakan tes dua tadi, ya memang itu sangat terbantu sekali Kak di tersebut, karena kan pakai kita sudah saat ini sudah tergambar berarti apakah pakai ini melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun ke kerjaan tadi Kak. Nah, dan juga karena juga tuh kayak sangat-sangat bantu sekali itu yang apa yang dilakukan itu tersebut. Oke, berarti dari yang kamu ceritakan terus kamu merasa dari sketsa terus gambar itu sudah sangat jelas ya jenjang karir kamu nanti ke depannya. Sudah sangat jelas. Berarti ada pemikiran baru nggak mengenai pengalaman kamu sejak pertemuan kita hari ini, dan kayak pemikiran baru kayaknya ambil langkah ini lebih baik ya, ambil langkah ini lebih baik. Kalau untuk pengambilan langkah dalam sesi konsumsi ini kan alhamdulillah Pak sudah langkah apa yang dilakukan setelah bersama ini nanti. Nah, penting juga itu bakal nanti setelah bersama ini nanti yang memilih jurusan teknik listrik yaitu D3. Nah, dan kedua juga kalau memang juga di D3 nanti kalian udah coba bisa jadi investasi anak untuk melaksanakan pendidikan IT di perguruan tinggi juga. Berarti untuk saat ini jika kamu udah jelas dan kamu
berubah nggak untuk nanti ke depannya, atau benar-benar udah klop sama pilihan karir Kak Ega? Kalau untuk sekarang itu Kak, kita kan sudah fix dan yakin banget apa yang Fakri pilih di awal tadi, dan juga Fakri sudah klop banget nih sama pilihan Fakri yang ingin jadi begitu tapi gue tadi kan. Dan juga kan kalau tadi kan sudah juga kan maksudnya Fakri tadi bahwa Fakri itu ikut dari ajaknya OO dari keluarga itu untuk menjadi pegawai KPUM. Oke, mungkin untuk sesi eksplorasi lebih dalam nanti akan alihkan ke Afai dan diteruskan sama Kak Wirda dan juga nanti ada Kak Arif. Boleh Kak Arif dan Kakak boleh lanjut. Oke, tapi sebelumnya kakak mau mastiin dulu ke kamu apa yang buat Fahri tertarik sama teknik elektro, dan juga kapan pertama kali kamu tertarik? Untuk pertama kali Fakri tertarik teknik elektro itu sebenarnya tuh Fakri juga tuh hobi juga tuh untuk kayak merangkai juga di melakukan juga instalasi listrik juga, dikarenakan Fakri juga tuh memang hobi yang namanya berbau peralatan kan. Jadi hobi Fakri tuh kayak misalnya di rangkaian listrik ini nih, kayak ada masalah apa sih penyebab masalah dari listrik tersebut, dan juga Fakri juga tuh mencari solusinya tuh gimana sih, apa ditambah kabel atau kayak ditutup bocoran yang kabel itu apa namanya itu, kayak misalnya kabel terbakar tuh tutupin gitu pakai isolasi bakar atau gimana gitu. Dan juga Fakri juga tuh memang basic di awal itu memang tuh senang di rangkaian listrik gitu kan. Jadi kamu memang tertarik dari rangkaian listrik gitu ya? Ya benar banget kan. Makanya kamu pilih teknik. Ya. Oke, kalau di SMA kemarin mata pelajaran yang paling kamu kuat gitu di bidang apa gitu, kayak matematika atau IPA? Itu pas masa SMA kemarin itu paling juga suka tuh di pelajaran fisika, karena kan di setiap kalau kita juga belajar di teknik listrik gitu kan pasti kan ada namanya itu kan kayak perhitungan ampere gitu, apakah perhitungannya sesuai nggak, umumnya itu sesuai nggak gitu, sesuai nggak kuatnya itu atau daya listrik itu kuat atau enggak, itu kan di pelajaran fisika itu kan ada tuh langsung di pelajaran itu kayak tentang berapa sih daya yang harus dikeluarkan di alat ini misalnya gitu, apakah cocok sih alat ini untuk listrik gitu kan. Dan juga bahkan juga pas di zaman masih belajar banget nih tentang fisika itu pas di kelas 3 itu Fakri juga tuh kayak seneng banget tuh tentang mempelajari tentang kayak arus listrik gitu, apakah arus itu harus kuat, harus lemah, stabil atau enggak gitu kan. Itu sih yang Fakri senengin dari pelajaran fisika di kelas SMA kemarin pas di kelas 3 kemarin. Oke, berarti fisika. Nah, kalau dari Fahri, kegiatan apa yang paling mendukung cita-cita Fahri untuk ke BUMN tadi? Kalau Fakri sih tergantung dengan minat bakat Fakri sih, yang di awal sudah pada asal di awal itu Fakri kan memang kayak apa sih namanya itu kayak memang tuh minat itu memang di listrik gitu. Jadi Fakri juga mempelajari lagi di SMA ini dengan kayak mencoba-coba tuh menginstalasi listrik gitu, kayak apa namanya itu kayak misalnya tuh membuat titik sudut dalam ruangan itu, kayak misalnya nih kayak masalah listrik lah itu sesuai standar, tapi masalah listrik juga tuh kayak standar saja, belum terlalu mendalam ke bagian intinya gitu kan. Oke. Menurut Fahri, kemampuan apa yang paling bisa ditingkatkan untuk mencapai cita-cita Fahri? Kalau untuk meningkatkan itu tuh yaitu skill Fahri kak, sebab skill Fahri kan itu masih dasar nih tentang mempelajari soal listrik. Nah Fahri juga itu apa kayak misalnya tuh Fahri juga tuh memang benar-benar tuh ternyata tuh dia itu kan memang untuk memperkenalkan skill Fahri di dunia kelistrikan kan. Setelah Fahri pengen mengasah lagi skill Fahri juga benar-benar memang matang banget itu untuk dipakai untuk kayak gimana pun itu, kayak misalnya tuh harus kayak tadi lah skillnya tuh kayak misalnya lebih dari yang Fahri bisa sekarang gitu. Dalam bekerja nanti, menurut kamu apa yang paling penting? Kan tadi udah di ranking ya 3. Nah, kamu pilih salah satu aja terus. Dan kenapa alasan kamu dari awal tetap banget pengen ke BUMN? Bisa diceritakan? Kalau untuk Fahri sih satu apa tadi kan?
juga memandang kita tuh untuk apakah skill anak ini melebihi kriteria yang ada di perusahaan tersebut atau tidak, gitu sih kalau Pak. Dan juga Pak juga memperdalam itu tuh karena memang di saat sekarang ini perusahaan BUMN sekarang kekurangan nama teknis juga, itu yang Pak memang memperdalam ini lagi untuk di bagian ilmu pendidikan ini. Berarti kalau misalnya kamu tertarik banget ke BUMN itu alasannya apa? Alasan Fahri juga masuk BUMN itu karena Fahri juga tertarik dengan apa yang dilakukan Fahri juga, dan juga Fahri juga tuh ikuti juga jejak dari Om Fahri juga di keluarga ibu, yaitu menjadi bagian dari BUMN. Oke. Menurut Fahri sukses itu deskripsinya apa? Suksesnya itu deskripsinya itu bukan berarti kita tuh berhasil Kak, berarti kita tuh kayak kalau misalnya tuh sukses itu bukan berarti kayak kita tuh berhasil dalam segi berhasil banget nih, berarti kita tuh sukses itu berarti kita sudah mampu mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kalau menurut Pak, sukses itu ya. Kalau menurut Fahri bekerja di bidang teknik elektro itu apa aja yang harus kita kerjakan? Fahri punya gambaran nggak? Kalau untuk apa namanya itu, kalau untuk gambaran di teknik elektro itu untuk dalam segi pekerjaan yang kayak kalau Pak itu paling kalau pertama kali itu harus menganalisis dulu Kak, apa sih permasalahan di dalam kayak misalkan kita menggunakan sebuah alat ini misalnya, apa sih dalam tubuh alat ini, apa sih rusaknya alat ini itu apa gitu. Jadi kita tuh problem solving dulu sebelum kita melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya, dan juga di teknik elektro juga kita juga belajar tuh nggak sembarang Kak untuk langsung main perbaikin aja gitu. Kita juga tuh harus lihat dulu harusnya tuh kuat atau lemah. Jika kalau memang harusnya lemah itu berarti kita masih aman nih untuk mengerjakannya tanpa lagi dan yang kayak gimana ya ngomongnya, kayak terserah sih kerjanya tuh asal-asal tuh masih bisa lah, karena kalau sih yang lemah harus lemah. Tapi kalau juga kita mengerjakan dia harus kuat, kita juga harus berhati-hati Kak sebelum kita melaksanakan pekerjaan tersebut. Kayak misalnya itu kita tuh harus pakai APD dulu sebelum mengerjakan alat, atau kita juga tuh harus melengkapi APD diri dulu lah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan juga kita juga sebelum itu sudah menyiapkan APD, dan pas namanya ada problem solving dulu Kak untuk mengatasi apa sih terus dari alat-alat ini, apa sih dari alat-alat ini kayak gitu Kak. Berarti kamu udah punya gambaran ya? Kita gambar. Oke. Kalau menurut kamu karakter dan kemampuan yang cocok dengan cita-cita kamu itu apa? Yang pasti karakter dari untuk cita-cita dari WP itu kan yang pasti tuh kita tuh pintar public speaking untuk meyakinkan absen kita bahwa kita tidak benar-benar ada ide untuk memajukan perusahaan tersebut. Yang kedua juga kita juga tuh harus teliti Kak dan menyelesaikan berbagai masalah. Dan WP ini kan banyak cabang Kak, ada yang bagian keuangan, ada yang bagian lapang, dan juga ada yang bagian untuk permesinan Kak dan listrikan. Nah itu juga harus perhatikan tuh ketiga itu skill Kak yang dibutuhkan di situ Kak. Menurut kamu ke depannya apa aja tantangan dalam pemilihan karir yang nantinya akan kamu jalani? Kalau tantangan pemerintahan itu kan pasti relatif dari ya pasti kan tantangan itu dari kayak ya pasti kan zaman di Indonesia ini kan pasti kan bilangnya kan banyak yang sibuk sih ngurusin orang gitu, kayak misalnya dari baik dari tetangga maupun dari teman gitu, kayak langsung jadikan kita tuh gitu kayak buat jadi ini kamu juga kan nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan juga pasti juga tuh kalau misalnya itu terpengaruh juga tuh karena di lingkungan sekitar sudah yang banyak bilang kayak gitu, tapi pasti tetap maju di tekad yang bulat sudah gitu. Oke Pak, ini segitu dulu ya. Mungkin bisa dilanjutkan sama Kak. Oke Pak, hari ini kita akan eksplor lebih dalam lagi nih dari yang sudah disampaikan oleh Kak Kai sebelumnya. Kalau kamu diminta untuk mendeskripsikan diri kamu dengan tiga kata, seperti apa sih diri kamu? Ya saya itu teliti, buat juga saya itu orangnya itu dalam melakukan sesuatu, dan yang ketiga itu harus lebih teliti lagi dalam mengerjakan sesuatu. Kayak
mereka itu dia dulu apakah ada yang benar apakah ada yang salah gitu kan. Oh, jadi kamu itu jadi waktu juga kalau diskusikan diri kamu keseluruhan. Nah, menurut kamu nih seperti apa sih diri kamu yang di masa depan? Gambaran kamu untuk kamu masa depan mau jadi seperti apa sih? Ada nggak kamu gambaran kehidupan kamu di masa depan? Ya pasti ada surat satu misalnya ya kalau rezekinya itu saya kalau menjadi kita itu Pak itu kami pasti bakal jujur itu adalah kunci penting dalam sebuah pekerjaan perusahaan dan sebuah perusahaan sebuah juga itu terjadi sebuah kita malah kita akan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apakah pekerjaan tersebut mengandung resiko yang sama ini atau yang masih biasa saja dan juga kita akan tegas pada para karyawan yang sebenarnya ini memang tuh melakukan kesalahan juga akan melakukan saja adanya. Jadi udah gambarnya kamu masa depan bakal jadi terus kamu tadi pekerjaan impian kamu tuh dari wawancara sebelumnya itu BUMN. Nah, kalau jadi pekerja BUMN itu mencerminkan siapa diri kamu? Ngerti nggak ya? Kalau kamu jadi pegawai BUMN itu akan jadi orang yang kayak gini, ceritanya kayak orang yang akan kamu jadi inspirasi kamu di depannya. Gimana? Kalau pasti sendiri sih Kak ya kalau untuk yang Paris itu yang pastinya itu akan terjadi jadi sekitar yang baik dan dari kalau dia menentukan yang baik itu tentunya itu kita tuh harus jujur jawab disiplin juga dan melakukan sesuatu dan juga ya yang pastinya kita tuh harus berani mengambil keputusan pastinya sedangkan sesuatu bisa tidak juga pasti ada namanya resiko kan berarti kita tidak harus berani mengambil keputusan di dalam apapun itu kan kayak misalnya untuk soal apa tidak Jujur, tetap rendah hati dan itu sama untuk jadi pegawai untuk tetap jujur dan rendah hati. Seperti tadi apa? ya boleh sombong ataupun yang terlebih Tadi kalau dilihat kan dari wacana sebelumnya kamu tuh saat ini jadi banyak peran nih kayak jadi anak, jadi kakak, terus ada peran jadi calon mahasiswa juga. Jadi yang mana sih peran yang paling berat menurut kamu? terus ketika sekarang ini pada peraturan itu ada dua bahkan kita sama ini dengan sama keluarga bisa nggak sih yang melakukan ini pada selama ini untuk sesuatu satu tahun masih silakan yang roda tertahan di situ sebelum juga sebagai kakak dan juga ada cowok masih masuk di bangku kelas 3 SD dan juga sambil itu harus jadi contoh harus bisa lebih dari orang tua kita bisa dapat juga dipakai menjadi BUMN ataupun sebagainya saja tetap jadi orang sukses gitu. Jadi yang paling penting yang paling berat contoh kan jadi pekerjaan yang juga kakak contoh terus yang mana itu dibandingkan orang tua Ya, kalau boleh tahu
jadi dokter kesembuhan biar mau aman orang lain. Kalau vaksin juga tuh oh ini jadi apa untuk depan dulu vaksin tuh kayak kita tuh kayak kalau misalnya kita masuk yang vaksin mana biar berbicara gitu kayak jangan banget sih bakal tetap satu ini dan juga tuh kalau lihat juga tuh vaksin juga tuh kayak tertarik banget tuh di yang gas gitu kan kalau kedua itu pasti yang ada kan punya pasti ada tuh teknik-teknik pasti ada tapi kan juga jadi situ kan karena orang tua dan juga tuh nyata itu Jadi pasal melihat kamu bagus banget pakai baju ini, kamu juga minatnya ke teknik juga sepertinya teknik PPS. ya Nah, kalau dari kamu sih, siapa sih yang paling berpengaruh pada keputusan kalian sekarang? pasti berpengaruh ke sedangkan kita kalau berpengaruh karena kan terapatnya sebelum kita melaksanakan perencanaan sekarang kita pasti kan kita diskusi ini sama orang tua mau jadi apa gitu atau itu nggak sesuatu kalau pengen jadi orang seperti ini jadi tidak lagi seperti ini gitu dan juga keluarga kita kan kita pasti juga itu kan tetap sih jadi ini atau kita cocok dengan sesuai dengan perkembangan yang tadi pemahaman pas di awal tadi yaitu belajar PPS dan Oh, jadi yang paling berpengaruh dari pemilihan keputusan kalian kamu ke depannya mau jadi apa tuh selain dari kamu ada orang tua juga ya yang membantu kamu untuk memilih karir yang kamu akan di depannya. teman-teman kita Nah, kalau menurut kamu bagaimana sih gambaran diri kamu di dalam dari 5 tahun ke depan yang akan mendatang tuh kamu mau jadi apa, mau gimana, apa gimana? dari mana gambaran itu pasti kan yang sudah dijelasin itu dan tersebut tadi kan mereka masih di dalam pasti gak cuma ini pasti juga kan pasti mau ke jenjang ke dunia perkuliahan itu pasti kalau kita masuk bakal dunia perkuliahan tersebut yaitu di di KPSDM tadi ada juga setelah itu kita akan mendaftar ke jadi pegawai tetap pegawai tadi kalau memang perusahaan itu kalau masa Jadi kalau tidak punya gambaran nih, kan kamu udah akan jadi pegawai BUMN saat itu jadi pegawai yang tepatnya. ya betul Jadi kalau kamu udah lulus kuliah nih, kamu kan selain mau jadi pegawai BUMN, apa aja sih yang akan kamu lakukan lagi selain kamu jadi pegawai BUMN ketika kamu udah lulus kuliah? kalau memang perusahaan BUMN tersebut memang belum menemukan bersama atau juga dipakai dari cari pengalaman lagi nih kak kayak bisa mengikuti pelatihan pratika ikut pelatihan juga untuk belajar yang benar-benar penting untuk menjadikan masuk ke perusahaan tersebut. Oh, jadi kamu setelah kerja, misalnya belum dapat pekerjaan, kamu akan jadi pelajar yang akan mungkin karir kamu ke depannya. Nah, kalau misalnya semua perjalanan karir pendidikan ini berjalan dengan lancar, kayak kamu udah masuk nih ke PT yang kamu impikan sudah jadi pegawai BUMN. Nah, ke depannya kehidupan 10 tahun ke depannya kamu akan jadi seperti apa selain bekerja dengan pegawai kerja jadi pegawai BUMN tersebut? Ada gambaran nggak kak? Mau kalau udah bisa kalau udah lulus ini mau jadi aku mau S2 mau menjadi membuka pelatihan ketiga apa mau Wishlist seperti itu ya memang kalau kita sudah jadi pegawai BUMN itu paling tuh nggak usah kecilan misalnya tuh memang ya kalau juga kan hobi kan memang jiwakan itu memang jawab yang kedua berada jadi kalau misalnya memang setelah berapa lulus jadi pegawai BUMN itu pasti itu akan mengalami sanksinya juga kan kalau dia rumah mobil itu kan kita pasti nggak tapi kan kalau saat ini kan rumah kita masih yang negara ini nggak pernah ada negara jadi mobil itu pasti ada tapi kalau bank tuh yang jual tuh cari nama tinggalnya kan kalau bisa gimana di BBM saja maupun
dikarenakan kedua sisi pekerjaan orang tua sosialnya juga gitu, karena kayak Fahri juga sebagai guru ada apa juga Kak, yang gaji itu nggak seberapa, cuma cukup untuk bulan sehari-hari saja gitu Kak. Berarti pembahasan dasar sejauh ini adalah faktor dari keluarga. Ya benar banget Kak. Terus hal sih buat Pak itu merasa cemas akan masa depan. Cemas itu apakah Fahri itu bisa mencapai tujuan Fahri itu dan ikutan BUMN atau tidak, karena kan satu sisi kan aktor Fahri itu juga kan menghadapi masalah tentang ekonomi, berarti Fahri juga bingung ke apa Fahri itu bisa kemudian atau tidak. Jadi Fahri itu juga cari solusi juga kan, dan solusinya itu yaitu Fahri juga bisa di beasiswa dan Fahri bisa berkuliah dengan gratis dan bisa juga mendapatkan biaya kayak dapat juga uang saku lah gitu dari beasiswa tersebut. Berarti kalau memang masih Pak ini merasakan cemas, tapi kamu masih mencoba untuk itu. Ya benar. Terus siapa sih selama ini yang mendukung kamu mencapai cita-cita atau karir yang ingin kamu capai? Kalau yang pasti itu kedua orang tua, sudah pasti itu kedua orang tua yang selalu support Fahri, merekomendasikan Fahri, menyarankan Fahri untuk mengambil cita-cita Fahri tersebut. Dan juga itu juga dari faktor keluarga Kak. Keluarga kita tuh kayak mereka juga tuh sama sih orang tua, apa saja nih kerjaan ini misalnya ini, saya ini kerjaan ini misalnya. Dan juga dari teman-teman juga memang alhamdulillahnya juga di lingkungan Fahri juga tuh mendukung teman-teman ini kayak mensupport Fahri yang Fahri kerjaan ini apakah sesuai sih, kalau misalnya memang nggak sesuai dengan sejalan dengan Fahri, pas nasihat juga Kak, Fahri apa kamu yakin nih mau menjalankan kegiatan ini, apakah ini tidak sesuai dengan bakat kamu, kayak itu Kak pasti Kak. Itu jadi pertemanan itu, jadi pertemanan. Terus pasti langkahnya kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu. Kalau progresi yang pertama tuh banyak pasti belajar dulu Kak, karena kan sekarang ini kan kalau misalnya kita mau tes BUMN itu namanya tes psikologi yang gitu, tes wawancara, tes apa juga, dan juga Fahri itu memang benar-benar kayak memperhatikan banget nih, terutama tuh tes psikologi, karena tes psikologi itu ialah tes yang benar-benar memang menguji kita tuh sesuai nggak sih dengan yang diharapkan gitu. Dan juga yang perlu sekarang ini kan tes bahasa Inggris Kak, karena kan sekarang ini kan banyak perusahaan BUMN sekarang ini yang membutuhkan orang yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar dan speak up-nya itu benar-benar bagus gitu. Ada nggak sih progres yang kamu capai dalam 1 bulan ke depan nanti? Progres yang Fahri capai itu pengennya tuh meningkatkan skill Fahri lagi kan di dalam dunia peristrikan gitu. Jadi kan suatu saat juga misalnya kalau Fahri di PTN, Fahri juga sudah tahu gitu apa yang harus Fahri lakukan di dalam pekerjaan yang mengandung unsur peristrikan. Berarti yang keterampilan ini yang paling kamu kembangkan oleh sekarang itu yaitu dari segi dari kelistrikan tadi. Benar banget. Terus misal kalau di sini jangan ya. Misal kamu menemui kegagalan untuk proses seleksi Ya, ada nggak sih rencana orang atau rencana lain rencana alternatif lain Mas? jika Fahri memang nggak lulus di tes tersebut, Fahri juga tuh bakal belajar lagi tuh tentang sering belajar juga. Fahri itu sering belajar juga nih, kayak misalnya apa sih dan kurang Fahri di tes mana sih Fahri juga ya, kayak misalnya nih Fahri di tes di wawancara bahasa Inggris misalnya, apa sih ini kalau Fahri misalnya Fahri juga belum bisa menguasai kata-kata baku dari bahasa Inggris, word atau non-wordnya itu, kita bakal berusaha lagi mengasah lagi setiap Fahri agar tahun depan jika memang adanya rekrutmen bersama lagi, Fahri juga sudah bisa dan juga sudah mampu dalam tes tersebut Kak. Berarti sejauh ini rencana alternatif kamu itu mengembangkan diri lagi ya? Ya mengembangkan diri banget. Terima kasih dari saya. Kembali ke Kak. Terima kasih ya kakaknya sudah melakukan konseling tadi, ada Faik, Alia, dan juga Fahri. Nah mungkin sebelum nanti ditutup ada sedikit tanggapan dari kakak. Yang pertama ada nggak hal yang
konseling ini ada juga mohon maaf juga kalau memang Pak kakak ataupun waktu kakak untuk melaksanakan konseling ini kan. Dan juga kali terima kasih Bapak sudah membantu kami sejauh ini dalam kayak pemilihan itu maupun merekomendasikan tentang ini, dan juga kayak tentang jangan sampai cemas dalam pemilihan karir. Terima kasih yang sudah dapat sampaikan kami. Berarti memang kamu adanya keyakinan penuh dari selama sesi konseling kita yang kurang lebih 2 kali kita ketemu ini, dan juga apa sih yang jadi komentar kamu banget dari dari hasil kedua sesi ini yang kamu ingat yang akan kamu lakukan setelah dari kedua sesi ini berakhir. Kalau kami sih berkomitmen itu berpegang teguh karena keyakinan apa yang kita tujuan kita sebelumnya itu, baik itu kita pulang ke melanjutkan lagi ke perguruan negeri ataupun kita ke manusia itu kembali ke diri masing-masing juga, dan juga itu kita juga harus fix dan pasti juga apa sih yang harus kita lakukan ke depannya, sampai setelah kita mau ke masa depan kita tuh bingung juga mau kemana, kita mau kemana, jangan sampai itu bingung gitu kan. Dan juga kalau dari konseling juga Pak juga sangat membantu sekali untuk pemilihan karir kami maupun yang terlalu dalam pemilihan karir gitu. Mungkin itu aja yang bisa